Selamat pagi anak-anak yang Tuhan sayang. Kita masih tetap ada di dalam program Sarapan Sorgawi. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan tidak pernah biarkan kami lewatinya sendiri. Tuhan, kami telah siapkan hati kami telah siapkan diri kami untuk menikmati sarapan bagi rohani ini. Tuhan, kenyangkan kami, sehatkan kami agar iman kami menjadi kuat dan hidup kami terus ada di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai di hari Jumat di akhir minggu ini. Tetapi kita tetap merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin. Kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita masih ada di dalam tema hidup keselamatanku dengan judul hari ini. Ada dua jalan, mana yang aku pilih? Ada dua jalan, mana yang aku pilih? Tidak ada tiga jalannya ya. Tidak hanya satu, tetapi hanya ada dua dan kita hanya bisa memilih satu. Namanya juga memilih, berarti hanya boleh satu. Ya, kita mau baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Matius pasal 7 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, saya akan bacakan ulang. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi di sini kita belajar ada dua pintu. Ya, yang satu katanya pintu yang sesak, sempit. Ya, dan ada pintu yang lebar. Ya, pintu yang lebar menuju jalan yang luas, tapi jalan itu menuju kepada kebinasaan. Dan katanya, karena pintunya luas, jalannya lebar, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, memberitahu kepada kita, seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabatku, termasuk saya, karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua, ya, termasuk saya, dikatakan bahwa ada dua pintu yang kita boleh pilih. Ya, kita boleh memilih di antara dua pintu ini. Ada pintu yang sempit, ada pintu yang lebar. Ya. Pintu yang sempit, Tuhan suruh kita masuklah melalui pintu yang sempit. Seringkali kita kalau dengar, ngapain sih lewat jalan yang sempit-sempit begitu? Ada pintu yang gede, ada jalan yang lebar, masuk ke jalan yang lebar. Begitu kan? Ya, sama. Saya juga suka bilang sama kalian waktu masih sekolah,
Heran deh, tempat sempit-sempit kamu nyelip-nyelip itu lapangan luas begitu. Kan seperti itu kan, ya. Duduk deket-deket pintu, orang mau lewat, itu duduk di sana, di halaman. Tapi firman Tuhan ini bertentangan. Apa sih maksud firman Tuhan ini? Mari kita terus pelajari, ya. Dikatakan gini, Tuhan bilang Tuhan suruh kita pilih pintu yang sempit. Kenapa? Karena katanya, ya. Kenapa suruh pilih yang sempit? Karena pintu yang lebar itu menuju jalan yang ujungnya binasa. Tuh, secara sederhana begitu. Pintu yang lebar memang nanti ketemunya jalan yang luas, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan dan banyak orang di situ. Jadi Tuhan mau kasih tahu, mungkin kamu akan lihat, bukankah kita sering kali ngikutin orang banyak? Ya, saya kalau masuk ke restoran mau tahu nih makanannya enak apa enggak gitu ya. Kalau banyak orang pasti makanannya enak nih, kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau masa pandemi ini, kalau terpaksa saya harus pergi makan di luar begitu, ketika ada urusan belum sempat pulang ke rumah, makan misalnya di mall, saya cari restoran yang sepi, terbalik ya, karena lebih aman daripada tempat yang ramai begitu ya. Nah, firman Tuhan bilang begini, kalau kamu masuk ke pintu yang lebar itu, kamu akan ketemu jalan yang luas dan banyak orang di situ. Padahal ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ya. Lalu kita baca lagi ayat yang ke-14. Karena lagi. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau tadi dikatakan dikasih tahu ciri-cirinya jalan yang luas. Kalau kamu jalan di pintu yang lebar, kamu ketemu jalan yang luas tapi ujungnya kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan bilang masuklah melalui pintu yang sempit, katanya ya. Pintu itu sempit, jalannya juga sempit, tapi menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Karena sempit, lebih banyak orang yang gak mau sempit-sempitan. Karena sempit, banyak orang yang tidak mau bersusah payah untuk masuk lewat pintu itu. Kalau ada jalan yang lebih gampang, kenapa gak pilih yang gampang? Memang benar, tetapi bicara soal keselamatan, kamu tidak boleh salah pilih. Kita harus memilih menurut cara Tuhan. Tuhan bilang justru harus pintu yang sempit, harus yang berdesak-desakan kamu masuk di situ. Saya mau bacakan, ya, kita mau baca dulu di dalam Lukas pasal 13, ya, Lukas pasal 13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kenapa bisa begitu? Jadi karena pintu yang sempit, orang banyak yang mau masuk, kedorong sana, kedorong sini, akhirnya udah deh, ada pintu yang lebar, kenapa saya mau masuk yang sempit-sempit? Apa sih maksud Tuhan? Apa sih yang Tuhan maksud? Ya, di dalam kita berjalan untuk menuju kepada jalan kehidupan, jalan keselamatan memang tidak mudah. Banyak hal yang membuat kita akan terlempar keluar, akan membuat kita menjadi mundur, akan membuat iman kita menjadi patah di pertengahan jalan. Kamu sudah berusaha untuk hidup jujur, tetapi kamu tetap terus mengalami kerugian. Kamu sudah belajar dan tidak mau nyontek, tapi kamu tetap dapat nilai yang jelek, gak berhasil juga. Lalu iblis mulai bilang, roh antikris itu mulai berbicara, buat apa kamu hidup jujur? Lebih baik teman kamu itu coba-coba nyontek, dia dapat nilai yang bagus, dia tidak perlu belajar. Kamu sudah berdoa tapi Tuhan tidak dengar kamu. Ya, roh antikris mengajar kita untuk ragu kepada Kristus.
jalan yang sempit. Di dalam Lukas pasal 13 tadi kita sudah membaca berjuang. Artinya apa? Kita harus berjuang. Harus berjuang. Anak-anak yang Tuhan sayang, saya ingat satu hari, satu ketika saya pernah diajak oleh saudara saya untuk pergi ke Bangkok, ya, ya ke Bangkok seingat saya ya. Lalu hari itu kami pergi ke mall, ya ini mungkin kira-kira ada mungkin sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu. Ada grup K-pop dari Korea datang membuat pertunjukan, ya di mall itu, di halaman parkirnya. Saya ingat banget namanya, nggak enak banget namanya, Embleng. Itu namanya Embleng katanya ya, M kali ya, ada mungkin saya nggak tahu ya, sampai saat ini saya tidak pernah cari tahu. M itu sebagai blank kali gitu ya, Embleng katanya. Dan ponakan saya, ya mungkin usianya waktu itu sekitar berapa belas tahun begitu, 13 atau 14 tahun begitu. Waduh, pengen ngeliat dari dekat. Desek-desekan dia berjuang. Saya bilang, aduh nanti kamu badannya kecil itu. Dia bilang, enggak, aduh ini ngetop banget. Aku pengen lihat dari dekat karena orang banyak sekali. Ya, sampai akhirnya dia naik ke atas seperti ada pembatas, ada pohon begitu, ada bukan pot bunga ya, tempat tanam bunga begitu ya. Dia naik ke atas, diomelin sama polisi, penjaganya di situ. Turun pakai bahasa Bangkok ya, saya nggak bisa menirukannya. Kalau si Sule bisa menirukannya itu sama Andre. Ya. Nah, diomelin begitu, diomelin, suruh turun ya, dibentak-bentak. Saya sempat sedikit marah, saya bilang jangan bentak-bentak, tapi polisinya juga nggak ngerti. Polisinya polisi perempuan, ya. Jangan bentak-bentak, sambil dia mau dorong ponakan saya tangkap ya, saya pegang gitu ponakan saya supaya nggak jatuh. Anak-anak yang Tuhan sayang, ponakan saya ini berjuang bukan hanya sekedar masuk melihat, tapi berjuang supaya bisa kelihatan jelas ya. Dan setelah pertunjukan selesai itu yang nonton itu boleh foto bersama, tapi ternyata nggak sembarangan. Yang mau foto sudah daftar dan sudah bayar, ya, dan itu sangat terbatas. Mereka yang punya uang juga berjuang supaya bisa dapat kesempatan untuk foto dengan para K-pop itu ya, Korea itu, dari Korea. Anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan juga mau kita berjuang untuk hidup keselamatan kita. Kenapa? Roh antikris bekerja dengan begitu jahatnya. Dia berusaha menyeret sebanyak-banyaknya anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan yang sudah punya tiket hidup kekal, supaya bisa direbut tiketnya dan diseret masuk kepada kebinasaan. Dikatakan bahwa jalannya sempit, ya artinya apa? Kamu bisa bayangin ya, kalau kita berjalan di tempat yang sempit, orang banyak. Artinya kita nggak bisa berjalan semaunya. Wah, semaunya begini nggak bisa. Mungkin kalau badannya gemuk juga harus ya seperti ini. Jaga-jaga supaya jangan sampai kamu membuat orang lain jatuh. Jalan semaunya, orang bisa jatuh karena gerak badan kamu. Atau kamu sendiri yang jatuh. Harus hati-hati sekali. Dulu di masa saya masih muda, saya masih tinggal di Glodok. Itu ada namanya gang yang bernama Petak 9. Sampai sekarang juga masih ada Petak 9, tapi keadaannya berbeda. Petak 9 itu gang kecil ya, yang mungkin hanya sekitar 6 bukan 6 meter ya, mungkin 8 meter, tapi di kiri kanannya ada tenda. Sehingga jalan yang tersisa ya, itu paling sekitar 2 meter. Dan itu segala macam ada dijual di situ. Belum nanti ada abang-abang yang jual bukan di kios-kiosnya, bukan di tenda-tendanya, di bawah, di depannya begitu jongkok jualan sumbu kompor lah, macam-macam ya, serbet, keset kaki begitu. Dan itu di ujungnya itu banyak pasar, ada toko-toko kelontong. Jadi kadang-kadang ada orang yang bawa lori gitu, troli ya, lalu penuh barang, mereka akan teriak, air panas, air panas, air panas. Kita buru-buru minggir, desek-desekan minggir. Yes.
Karena dia nggak akan pelan-pelan. Aduh, saya pernah sekali kena rodanya lori itu sakit bukan main. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, demikianlah keadaannya. Kenapa sih orang sampai mau ke petak 9 meskipun jalannya seperti itu? Kenapa? Di situ barangnya lengkap dan murah, bagus-bagus, makanannya enak-enak, ya. Makanan zaman dulu sampai sekarang ada, tapi sudah tidak ada kios-kios lagi, tidak ada tenda-tenda lagi, ya. Yang tukang makanannya masih ada di lapak-lapak kecil gitu, arah ke pasar, enak-enak makanannya, ya. Jajanannya dan tidak mahal. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memang kita mau. Nah, jalan sempit yang Tuhan bilang adalah jalan menuju kepada kehidupan, jalan keselamatan. Mana yang kamu mau pilih? Kamu mau jalan di tempat dimana kamu bisa berbuat semaunya, kamu bisa bertindak semaunya, tapi ujungnya adalah kebinasaan? Atau kamu harus jalan penuh dengan hati-hati? Kamu harus tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Kamu juga tidak boleh membuat orang lain tersinggung, tidak boleh membuat orang lain menjadi marah, ya. Karena jalannya menuju kepada kehidupan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 7 tadi, ayat yang ke-12, ya. Tadi kita kan baca 13-14, sekarang ayat ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-13. Tuhan mengingatkan kita jalan di tempat yang sempit. Ada orang lain di kiri kanan kita, ada orang lain di depan dan di belakang kita. Kita harus bertindak hati-hati. Kalau kita gak mau kesenggol, kita jangan nyenggol orang. Kalau kita gak mau marah, kita jangan bikin orang lain menjadi marah. Kalau kita gak mau disakiti hati kita, jangan nyakiti hati orang lain. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jalan menuju kepada keselamatan adalah jalan di mana kita tidak bisa hidup semaunya, tidak bisa bertingkah laku semaunya, tetapi kita harus berjalan menurut firman Tuhan. Maka kamu akan mendapatkan jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Jangan salah pilih jalan. Kita mau mendengarkan guru-gurumu memuji Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ada dua jalan yang terbentang di dalam hidup kami dan kami hanya bisa memilih satu.
Karena kedua jalan itu ujungnya beda. Ada jalan yang menuju kepada kehidupan, ada jalan yang menuju kepada keselamatan, kepada kebinasaan. Kami ingin berjalan menuju kepada kehidupan, kepada keselamatan. Kami tidak mau berjalan menuju kebinasaan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami. Karena kami tahu jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Kami harus berjalan hati-hati. Kami harus bersikap hati-hati. Agar kami bisa melewati pintu itu. Agar kami bisa lolos melewati pintu itu. Kami tidak tersingkirkan atau kami menyingkirkan orang lain. Mari ya Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk bertindak, berkata-kata, berpikir, berlaku, berjalan hati-hati menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut mau daging kami. Bukan menurut apa yang kami suka. Kami tidak memperdulikan orang lain. Tetapi kami mau belajar, apapun yang kami lakukan, kami ingat kepada orang lain. Karena apa yang kami ingin dapatkan dari orang lain, itu juga harus kami lakukan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan buat cintamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pilihan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan mau kami memilih pintu yang sempit. Karena ujungnya menuju kepada kehidupan. Kami mau hidup keselamatan kami berujung kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, kerabat dan sahabatku, tetaplah ada di jalan yang sempit bersama Kristus. Dia akan membuat kita mampu melewatinya. Tuhan memberkati, sampai bertemu di hari